Perkenalkan, saya Alvin Audinata dari kelas Perancangan Sistem Digital 02 akan menjelaskan materi terkait dengan microprogramming. Nah, dikarenakan NPM saya berakiran 4, maka saya mendapat bagian untuk menjelaskan bagian 3, yaitu multi-cycle computer, yang saya ambil dari slide PowerPoint microprogramming 3, tapi tidak terbatas pada itu, melainkan juga berhubungan dengan kedua materi sebelumnya. Nah, saya langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Nah, di sini sebelum kita memasuki ke dalam multi-cycle computer, kita perlu melihat dulu bagaimana sih single cycle computer itu. Nah, single cycle computer itu terdiri dari datapad dan juga control unit. Datapad yang sebelah sini, control unit yang sebelah kiri. Nah, datapad itu isinya apa aja? Ada register file di sini. Register file itu isi register. Bisa 4 register, 8 register, 16 register, dan sebagainya. Tergantung alamat yang diimplementasikan berapa bit. DA, AA, BA-nya. Kemudian ada function unit di sini. Function unit itu buat menghitung. Menghitung apa? ALU, menggunakan ALU, shifter, itu semuanya dalam situ. Kemudian ada sinyal-sinyal pendukung nih. Kontrol sinyal RW, DA, AA, BA, dan sebagainya. Itu kontrol sinyal dari kontrol unit. Dan juga ada status sinyal yang akan dikirimkan ke kontrol unit. Nah, kemudian kita juga punya kontrol unit nih. Kontrol unit itu ada apa saja? Ada program counter yang pertama. Nih, program counter ini tujuannya buat melacak atau instruksi mana sih yang akan dijalankan. Itu disimpan di program counter ini. Nah, dengan ada program counter itu memungkinkan adanya branching, jump, terus pindah dari satu instruksi ke instruksi lain, dan sebagainya. Ini sih ada instruction memory nih. Di dalamnya ada instruction register buat menyimpan instruksi seperti itu. Kemudian juga ada instruction decoder di sini. Nah, untuk memilih instruksi mana yang akan diambil, untuk mengontrol si instruction, untuk mengontrol si flag-flag inilah seperti itu. Nah, tapi untuk single cycle computer ini ada beberapa kelemahan. Yang pertama, hampir semua dari instruksi tidak dapat diselesaikan menggunakan satu clock saja. Kedua, instruksi dan data itu tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu satu clock. Dan yang ketiga, pasti ada delay yang sangat besar. Dan itu sangat sulit untuk dihandle. Nah, itu datapad yang di sini, datapad yang single cycle ini, itu kita modifikasi sedemikian rupa. Nah, dalam hal ini, dikarenakan kita nggak bisa mengakses memori dan mengakses instruksi dan data secara bersamaan, kita tambahkan MUXM di sini, yang akan dikontrol oleh control unit juga. Nah, MUXM ini akan memilih apakah instruksi atau data yang diambil. Kemudian, di sini juga ada instruction register. Instruction register kan di dalam sini. Instruction register dihubungkan juga ke sini. Ada jalur lah, ada jalur data baru. Ada jalur instruksi. Nah, ini sudah bisa mengovercome beberapa daripada kelemahan tersebut. Nah, tetapi perlu ada beberapa penambahan lain. Nah, yang pertama di sini itu ditambahkan register lain. Register sebenarnya tidak harus 8 menurut saya. Tapi asalkan bisa menampung temporary atau auxiliary state daripada operan-operan yang ada gitu. Jadi tambahkannya 8. Kenapa ditambahkannya 8? Contoh di microprogramming 1 itu 3 bit. Ditambahkan aja 1 bit. Nggak mungkin dong tambah setengah bit, nggak mungkin tambah 1/4 bit. Tambahnya pasti 1 bit. 8 bit kali 2. 8 bit tambahan yang menjadi auxiliary registernya. Untuk hold operan yang antara, yang sementara gitu. Nah, akibatnya address-nya naik dong, 3 ke 4 bit. Gitu. Nah, di sini dijelaskan juga register peruntukan untuk apa aja. 0 sampai 7 biasa, yaitu untuk storage, untuk penyimpanan. Yang 8 sampai 15 itu auxiliary register. Nah, kemudian yang awalnya tadi DA, AA sama BA, sekarang pengontrolnya itu melalui AX, BX, dan DX. Nah, itu untuk mengontrol nih, A sama BA-nya mau merujuk ke register yang mana. Itu dikontrol oleh AX, BX, dan DX. Ini control field yang baru. Itu ada di itunya, di control logic nanti sebagai outputnya. Nah, di sini ya letaknya register file di sini. Nah, kemudian juga ada namanya register address logic. Register address logic yang tadi nih, yang AX, BX, sama DX ini. Untuk mengontrol dari address yang akan dimasukkan ke sini.
Nah, kemudian juga control unitnya harus diubah, bukan hanya dari datapad. Kan datapad tadi kan. Control unitnya ternyata juga mesti diubah. Apa yang mesti diubah? Instruction register. Instruction register. Yang awalnya di single cycle ini instruction memory aja, jadi instruction register. Instruction register itu juga ada word-nya nih. Ada opcode, ada destination register, open A, open B gitu. Nah, di sini ada juga dua ada juga kontrol sinyal baru namanya IL. IL ini untuk kontrol daripada kinerja si IR. Ya, nanti kita akan coba jelaskan. Saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana IL ini bekerja. Nah, kemudian PC ini juga ada kontrolnya nanti, ada PS. PS ini juga saya akan jelaskan lebih lanjut di belakang. Itu. Nah, di sini ada hold operation, dia bisa halt juga di sini, nggak hanya dia increment by 1, increment gitu, bisa hold juga. Ini instruction register ada di sini. Oke, kemudian nah ini yang tadi nih sebenarnya pembahasan dari kontrol logiknya. Ini kan kalau yang di awal yang di single cycle kan instruction decoder. Nah, instruction decoder ini sudah tidak relevan dengan multi cycle. Nah, penggantinya apa? Yaitu kontrol logik. Kontrol logik ini adalah sebagai penggantinya. Nah, apa aja yang diterima sama kontrol logik? Opcode pasti. Opcode nih 7 bit kan. Opcode. Habis itu nih kontrol word-nya gitu. Control word sama next state. Control word nih yang ini control word yang ini. Kemudian ada control state. Control state itu buat nyimpan state. Nyimpan state daripada program itu berjalan gitu. Nah, kemudian di sini juga ada register ya kan. Kemudian juga ada combinational logic di sini nih. Kompleks banget di sini combinational logicnya. Sehingga ya kita men-treat sebagai black box saja gitu. Nah, control word ini sebenarnya adalah output kan atau ya keluaran daripada kontrol logik ini. Ketika kita melihat di tabuler ini merupakan representasi daripada output yang ada di sini. Nah, di sini di control word yang dihasilkan oleh control logic itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada bagian sequencing sebelah sini yang 8 bit MSB. Ini ada datapad yang sisanya. Nah, untuk datapad ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di single cycle computer atau di microprogramming 1 dan 2. Cuma bedanya hanya ada beberapa field baru yang berubah atau field baru gitu. Yang pertama adalah field MM ini. MM ini kan baru tuh di multi-cycle computer dan tujuannya adalah memilih memorinya mau kait dengan instruksi atau data gitu. Itu mengatur multiplexer M. Kemudian di sini ada DX, AX sama BX sebagai pengganti DA, AA dan BA di single cycle computer. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa konvensi yang digunakan. Misalkan ketika AX, BX dan DX-nya depannya 0 atau MSB-nya 0, maka AA-nya adalah 0 di kontak atau di dengan SA. Kalau untuk BX, BA di kontak atau di append dengan SB, kemudian untuk DX, DA dengan DR gitu. Nah, kemudian kalau misalkan MSB-nya misalkan 1 depan 1011 ini, maka AA-nya sama dengan AX, BA-nya sama dengan BX, dan DA-nya sama dengan BX. Nah, kemudian di sini ada MB juga nih. MB itu memilih register B. Register B ini untuk memilih B-nya itu mau konstan atau dari register. Kemudian MD itu memilih yang mau masuk ke registernya itu yang mau di-write ke dalam registernya data dari luar atau hasil dari perhitungan. Kemudian ada read-write di sini ada RW untuk memilih mode dari register, apakah mau ditulis atau mau dibaca saja. Kemudian ada MW, memory write, untuk memilih apakah memori yang di sini nih mau dibaca saja atau ditulis saja. Kemudian kita masuk ke dalam sequencing part. Sequencing part ini ada IL seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. IL ini mengontrol dari IR. Apakah dia mau dimasukkan instruksi baru atau tetap pada instruksi yang ada. Kemudian SPS untuk mengontrol si PC, program counternya. Program counter mau tambah dengan 1 seperti biasa, atau di halt eksekusinya, atau di jump, atau di branch seperti itu. Kemudian untuk NS itu kontrol next state-nya. Next state untuk state berikutnya daripada daripada serangkaian instruksi tersebut itu seperti apa. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk encoding, contoh encodingnya.
contohan codingnya ini, nah ini kan yang awal ya, awalnya R0 sampai R7 ya nih. Ini secara tersirat begitu. Nah, kodenya itu kan di microprogramming sudah dijelaskan tuh. 001 sampai 0111 itu untuk R0 sampai R7. Penggunaan data misalkan. Kemudian R8 sampai R15 itu auxiliary. Kodenya itu juga berurut 1000 sampai 111. Oh, ini maaf 111 ini. Ini typo sepertinya. 111. Nah, kemudian untuk MB sama, nggak ada perubahan. Kemudian untuk FS ini juga custom, bisa diolah sedemikian rupa. Ini versi simplified dari yang di microprogramming 1. Nah, di sini sebagai contoh, misalkan untuk opcode-nya 000, ini ada A masuk ke dalam F. Jadi ya hasilnya ada A seperti itu. Kemudian ada increment 01, kemudian decrement, ada add, terus complement di sini. Kemudian juga ada logikanya, ada dan, ada atau, ada XOR juga, ada complement, ada shift right, shift left. Implementasi bisa banyak, tergantung daripada desainernya. Kemudian untuk MD, RW, MW juga sama. Bedanya MM ini. Jika dia 0 ambil address, kalau 1 dia ambil instruction. Gitu. Bedanya cuma di situ aja. Nah, kemudian untuk S-nya, tadi yang sudah saya bilang, S itu untuk mengontrol program counter. Program state lah bisa dikatakan. Nah, nanti untuk hold ini kodenya, untuk increment 1 ini, untuk branch ini, untuk jam ini. Kemudian untuk IL bisa load, bisa tahan, bisa nggak diubah gitu. Kemudian next state juga disimpan di dalam NS. Nah, ini saya nggak jelaskan. Ini contoh contoh dari instruction set yang bisa dibuat dengan konfigurasi seperti ini. Ini contohnya ada move A itu memindahkan lah istilahnya. Memindahkan dari satu register ke register lain. Ya sama kayak microcontroller juga main komennya seperti ini. Increment, tambah kan, kurang, decrement, dan seterusnya. Dan logika juga. Nah, operasinya kira-kira seperti ini nih. Ya sama lah, kira-kira sama operasi yang pada umumnya. Increment tambah 1, untuk add A tambah B kan gitu, masuk ke destination register. Operannya nih tinggal lihat di sini gitu. Ini contoh lah untuk setiap microcontroller atau setiap mikrokomputer itu implementasi berbeda-beda. Nanti kemudian untuk ASM chart-nya kira-kira mirip lah dengan apa yang ada di sini. Dibentuk dengan chart aja. Di sini kita ambil 2 state ya. Di sini ada instruction fetch, ada flag instruction fetch, ada execute. Instruction fetch ini diambil nih dari program counter. Program counter ini indirect ke memori, masuk ke instruction register, kemudian baru eksekusi. Opcode-nya apa dapat nih dari control unit ini, opcode-nya dapat apa? Code-nya apa, instruksinya apa, kemudian program counter tambah 1. Seperti itu. 2 cycle lah, diasumsikan 2 cycle. Bisa lebih dari ini, nggak tertutup kemungkinan. Nah, kemudian ini spesifikasi yang lain juga. Ini di sini ada shift nih di sini. Ada move B, ada shift. Ini ada load juga, ada branch, ada jump, ada branch negatif juga. Nah, ini ada ZF ini zero flag, tergantung ya. Makanya implementasi itu beda-beda juga setiap mikrokomputer. Nah, ini juga ASM chart-nya. ASM chart ini juga tergantung sama ini, cuma dia lebih kompleks sedikit karena ada branching di sini. Jadi ada decision di sini nih. Nah, decision ini adalah salah satu fungsi dari komputer. Komputer ini bisa disebut komputer kalau misalkan dia bisa melakukan 3 hal ya, salah satunya branching ini. Makanya ini juga bisa disebut komputer lah. Seperti ini. Nah, kemudian untuk chart secara keseluruhannya, dan ini adalah output-nya nih. Yang untuk setiap instruksi, ini flag-nya, status flag-nya, ini state-nya, next state-nya. Ini untuk output yang dikontrol yang dikontrol logiknya. Ini direferensikan di sini. Ya, saya bilang tadi di awal juga, ini bukan mutlak seperti ini. Ini hanyalah sebuah contoh daripada implementasi microkomputer. Dan untuk banyakkan instruksi, misalkan yang tanda bintang ini ya, itu program counternya ditambah dengan 1 setiap kali instruksi tersebut dijalankan. Tapi misalkan untuk branch, untuk jam, itu tergantung. Kalau misalkan kondisinya terpenuhi, ya baru jam atau branch. Kalau misalkan nggak terpenuhi, tetap dia menambah 1. Gitu.
Nah, yang lainnya bisa lihat di tabel ini. Untuk VHDL-nya, mungkin penjelasan saya sampai situ, kurang lebih ya mohon maaf, terima kasih.